Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, Ibu selalu mengingatkan pada kalian untuk selalu menjaga 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, rajin mencuci tangan. Nah, semoga kalian sudah melakukan itu semua ya. Oke. Kalau sudah, berarti kalian anak hebat. Oke, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Oke, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Oke, simak ya pembelajarannya dengan baik dan dipahami dengan baik. Jangan lupa kalian minta tolong kepada kedua orang tua kalian. Oke, pasti kalian udah tahu kan apa itu listrik dan apa itu sumber listrik. Nah, di rumah kalian pasti banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena itu sangat berbahaya. Oke, coba nih perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak kecil yang sedang bermain layang-layang yang dia bermainnya dekat sumber listrik atau dekat tiang listrik. Kemudian ada anak kecil juga dia sedang naik ke tiang listrik. Selanjutnya ada juga nih yang sedang memotong pohon di atas atap rumah. Selanjutnya ada juga yang sedang berenang. Kemudian sambil mendengarkan musik dari sebuah radio yang dia sumbernya dari sumber listrik. Nah, itu kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal-hal yang membahayakan pada gambar tersebut? Oke, tugas kalian adalah membuat video yang berisikan pendapat kalian terkait dengan gambar tersebut. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahayanya tersengat listrik? Oke, kalian mau tahu? Simak video berikut ini. Listrik itu energi yang paling banyak digunakan di kehidupan kita, terutama di lingkungan rumah. Tetapi anak-anak, energi yang kita gunakan di sekitar rumah, di rumah harus kita gunakan secara hati-hati dengan sumber listriknya, karena sumber listrik tersebut bisa berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Coba amati gambar ini. Ada anak yang bermain layangan di dekat tiang listrik, bahkan layangannya tersangkut oleh kabel listrik. Ada juga anak-anak yang sedang memanjat tiang listrik. Terus itu ada anak yang memotong daun naik di atap rumah. Ada lagi anak-anak yang berenang sambil menyalakan radio, dan ada anak yang menyolokkan ke stop kontak. Itu sangat-sangat berbahaya anak-anak. Kita harus berhati-hati ya. Hal-hal tersebut itu bisa membahayakan listrik. Kita bisa tersengat oleh aliran listrik jika kita tidak berhati-hati ya. Air itu jika terkena dengan listrik bisa berbahaya anak-anak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bahkan menurut Asosiasi Pencegahan Sengatan Listrik, ketika terkena air tawar, tubuh menghantarkan listrik lebih baik dibanding air itu sendiri. Makanya kita bisa kesetrum jika kita masih dalam keadaan basah atau setelah memegang air lalu kita terkena aliran listrik, itu bisa berbahaya. Dalam beberapa kasus anak-anak, kesetrum listrik membuat tubuh jadi sangat lemah, tidak bisa bergerak, dan bila terjadi di kolam renang bisa membuat tenggelam. Saat kita tersengat listrik, itu semua terjadi dengan sangat cepat. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus menghindari bahaya listrik. Bagaimana caranya? Misalnya yang bekerja di tempat yang banyak mengandung sumber listrik membutuhkan pakaian khusus.
Terus kemudian anak-anak harus hati-hati saat memegang kabel listrik yang ada di rumah. Jangan sampai tangannya basah. Kemudian saat bermain layangan, anak-anak bermain di tempat yang tidak ada gardunya. Kemudian benang layangannya jangan sampai basah. Apabila tersangkut di gardu listrik dengan keadaan basah bisa sangat berbahaya. Ada juga anak-anak petir juga bisa mengandung listrik. Saat ada petir hujan deras, anak-anak segera masuk ke dalam ruangan. Walaupun listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun listrik juga sangat berbahaya bagi kehidupan. Makanya anak-anak harus hati-hati. Bagaimana videonya? Menarik kan? Kalian sudah tahu kan bagaimana menjaga keselamatan dari bahayanya tersengat listrik. Nah, kalian harus selalu ingat bahwa di tubuh kita ini itu banyak mengandung air. Nah, apabila air bertemu dengan listrik, maka itu akan sangat bahaya untuk keselamatan diri kita. Selanjutnya, coba yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada rumah. Di dalam rumah pasti memiliki yang namanya kamar tidur. Kemudian ada ruang keluarga. Selanjutnya ada dapur. Kemudian ada kebun dan ada kamar mandi. Oke, coba kalian temukan barang-barang yang menggunakan listrik dan apa bahayanya yang akan ditimbulkan apabila listrik tersebut tidak digunakan dengan baik. Dan kalian tulis juga nih, apa yang harus kamu lakukan di saat kalian menggunakan barang-barang tersebut. Nah, hasilnya itu nanti kalian foto dan di-share di Google Classroom kelas 4B. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun, penggunaan yang tidak hati-hati akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya yuk kita baca teks tentang bahaya listrik pada teks berikut ini. Oke, tahukah kalian bahwa di tubuh kita ini banyak air? Nah, karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada bentangan kabel listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Nah, tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Oke, sekarang tugas kalian adalah coba diskusikan kepada ayah atau bunda kalian di rumah untuk membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nanti hasil kerja kalian atau tugas kalian jangan lupa difoto kemudian diupload di Google Classroom kelas 4B. Nah, selanjutnya jangan lupa kalian ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda kalian di rumah karena telah membantu kalian belajar di rumah. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah pada mata pelajaran IPA kita dapat memahami berbagai bentuk sumber energi dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian pada bahasa Indonesia dapat kita simpulkan mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, apabila kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanya kepada ibu. Sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Jangan lupa ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga 3M kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.